Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah NIM 2019 dan total PAI 4. Ya, yaitu penyelesaian masalah masyarakat dan negara lain dalam yang pertama adalah latar belakang. Dalam hukum Islam, penyelesaian pembagian harta warisan aturan yang tidak dalam praktiknya seringkali dijumpai kondisi yang menimbulkan masalah kompleks. Satunya adalah kasus pertama kita akan membahas dalam ilmu waris Islam. Masalah musyarakah dalam hukum waris Islam merupakan contoh bagaimana dinamika dan harta warisan bisa memunculkan kasus-kasus dan tidak selalu bisa disertakan hanya dengan bagian tetap. Nah, penyelesaiannya menunjukkan bahwa hukum Islam mengandung fleksibilitas dan prinsip keadilan yang tinggi. Dengan metode penggabungan atau musyarakah, semua ahli waris yang sah tetap mendapatkan haknya sesuai dengan kedekatan nasab dan prinsip keadilan dalam Islam. Oke, selanjutnya kasus Garawain dalam ilmu faraid. Kasus Al-Garawain ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja, yaitu yang pertama, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, yaitu suami, ibu, dan bapak. Yang kedua, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, yaitu istri, bapak. Nah, adapun maksud ahli waris di sini adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, namun terhijab oleh bapak. Jadi suatu kasus dikatakan Garawain apabila diketahui dan ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari yang meninggal. Kemudian siapa yang terhijab dan ternyata yang berhak mendapatkan warisannya hanyalah terdiri dari yaitu suami, istri, dan bapak. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian masalah musyarakah. Strategi dan langkah penyelesaian masalah musyarakah, khususnya pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui beberapa tahapan dan strategi. Berikut ini ada beberapa strategi. Yang pertama, pendekatan persuasif dan penagihan. Bank melakukan pendekatan kepada nasabah agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian awal. Kedua, fleksibilitas pembiayaan. Reschedule penjadwalan kembali pembayaran angsuran sesuai kemampuan nasabah. Penataan kembali seluruh struktur pembiayaan, termasuk perubahan jangka waktu, jumlah angsuran, atau skema pembayaran. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini eksekusi jaminan. Nah, jika restrukturisasi gagal, bank dapat mengeksekusi jaminan sesuai perjanjian untuk menutupi kewajiban nasabah. Yang keempat, penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan, atau non-litigasi seperti bani, basyamas, mediasi, negosiasi, dan konsilisasi. Nah, alternatif dispute resolution menjadi pilihan untuk penyelesaian lebih cepat dan efisien di luar pengadilan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penghapusan buku. Nah, dalam kasus tertentu ini, jika upaya penyelesaian tidak berhasil dan kerugian tidak dapat dipulihkan, bank dapat melakukan write-off atau penghapusan pembiayaan dari pembukuan. Yang tadi penjelasan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kita membacakan kesimpulan. Jadi, masalah musyarakah dan Garawain muncul karena pembagian warisan
secara umum tidak selalu adil bagi semua ahli waris, terutama dalam kasus ini, Pak, suami atau istri dan saudara dengan saudara sekandung. Penyelesaian musyarakah dan negara lain bertujuan untuk memastikan pembagian warisan yang adil sesuai prinsip syariat Islam. Menggunakan metode khusus yang telah diterapkan sejak zaman. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang masalah musyarakah dan negara lain dari saya. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sedikit pantun dari saya. Pergi ke pasar, beli pepaya. Pepayanya manis dari Kalimantan. Ilmu itu cahaya mulia, berkilau terang sepanjang zaman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.